Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat cahaya iman yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa menjalankan rutinitas tiap hari tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat cahaya iman yang berbahagia, mengkaji Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Sahabat cahaya iman yang berbahagia, ayat ini memerintahkan kepada kita sebagai manusia untuk selalu bersyukur ataupun berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah Dia berikan kepada kita. Untuk mensyukuri apa yang kita miliki, maka salah satu kuncinya adalah silahkan untuk selalu memandang ke bawah, bukan memandang ke atas. Untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa melihat orang-orang yang keberadaannya itu berada di bawah kita. Ketika kita tidak mempunyai mobil, hanya mempunyai sepeda motor, tidak masalah, karena di luaran saja masih banyak orang-orang yang kemana-mana menggunakan sepeda ontel. Ketika kita mempunyai sepeda ontel, hanya mempunyai sepeda ontel, tidak masalah, karena masih banyak orang-orang yang kemana-mana hanya berjalan kaki. Ketika kita hanya bisa berjalan kaki, tidak masalah, karena di luaran sana masih banyak orang-orang yang ketika berjalan itu harus menggunakan kursi roda. Ketika kita hanya bisa duduk di kursi roda, tidak masalah, karena banyak orang-orang di antara kita yang hanya bisa berbaring di tempat tidur, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri. Begitulah seharusnya yang kita pikirkan untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mensyukuri harta kita, maka silahkan kita bisa memanfaatkan apa yang telah kita miliki dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan harta kita untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kemudian untuk kepentingan lembaga pendidikan yang lain dan sebagainya, supaya harta yang kita miliki itu benar-benar berkah. Apa yang kita miliki diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita bisa memanfaatkan harta kita bukan untuk kepentingan diri kita sendiri saja, tetapi bisa untuk dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Untuk mensyukuri usia kita, tidak ada salahnya kita merenung. Mungkin 1 minggu yang lalu
kemudian 1 bulan yang lalu, ataupun bahkan 1 tahun yang lalu, masih banyak orang-orang yang berada di sekitar kita. Tetapi untuk detik ini, beberapa orang tersebut sudah tidak bisa bersama kita, sudah tidak bisa bernafas di hadapan kita lagi, karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian kita masih bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, masih bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidup kita, masih diberikan kesempatan untuk menjalankan hidup yang lebih baik lagi. Maka silakan manfaatkan sisa usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hal-hal kebaikan, untuk ibadah, untuk bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk mensyukuri kesehatan kita, tidak ada salahnya kita merenungkan sejenak keadaan orang-orang yang berada di rumah sakit. Di sana banyak sekali orang-orang yang diperban kepalanya, banyak sekali orang-orang yang digantung kakinya karena mungkin kecelakaan. Di sana banyak sekali orang-orang yang hanya bisa berbaring, tidak bisa duduk. Mungkin di sana juga banyak sekali orang-orang yang menangis karena ingin sembuh dan lain sebagainya. Nah, kita yang masih bisa duduk di depan televisi, yang masih bisa makan bersama keluarga di rumah, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan yang lebih dari apa yang telah diberikan sebelumnya. Ibaratnya saja sebagai contoh yang paling kecil, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita memberikan uang 10.000 kepada orang lain. Nah, tetapi orang itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Oh, ngasih kok cuma 10.000, ya. Nah, kita yang ngasih itu juga akan merasa tersinggung. Ya, kita yang ngasih tidak mau ngasih lagi karena sudah dikasih uang 10.000 tetapi mengeluarkan kata-kata yang tidak terima. Ya, begitu juga dengan Allah, gambarannya adalah seperti itu. Ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, kemudian kita dersuloh, kemudian kita mengeluh, kemudian kita banyak tidak menerima, maka Allah tidak akan menitipkan rezeki-rezeki yang lain kepada kita, karena kita tidak mensyukuri ataupun tidak berterima kasih apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh hal kecil saja, ya, kita bertamu ke saudara kita, otomatis orang yang kita kunjungi ataupun saudara kita yang kita kunjungi akan membuatkan secangkir teh untuk kita. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa secangkir teh yang disuguhkan oleh saudara kita itu merupakan jatah rezeki kita yang diberikan oleh Allah melalui perantara saudara kita yang dikunjungi rumahnya. Terus apa yang harus kita lakukan? Karena itu memang sudah menjadi rezeki kita, jangan sekali-kali menyisakan teh yang ada di cangkir yang telah disuguhkan oleh tuan rumah. Ya, diusahakan kita habiskan. Nah, itu adalah salah satu ciri bersyukur atas rezeki apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hanya meminum teh itu sedikit, ya, sedikit, belum sampai habis, kemudian kita tinggal pergi, tinggal pamit, ya, maka itu akan menyebabkan mubadir, ya, rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disia-siakan begitu saja. Nah, dengan rezeki yang sudah diberikan Allah, hal-hal rezeki kecil aja seperti aja kita menyepelekan, bagaimana Allah akan memberikan rezeki yang lebih besar lagi.
salah satu untuk bisa mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita memanfaatkan rezeki yang kecil-kecil seperti secangkir teh tadi, supaya Allah mempercayakan rezeki-rezeki yang lain untuk kita terima. Jadi gambarnya adalah seperti itu ya, untuk mendapatkan rezeki dari Allah ataupun untuk ditambahkan nikmat-nikmat yang lain, maka kita memanfaatkan nikmat yang ada terlebih dahulu ya, supaya Allah itu percaya bahwa ketika kita diberikan nikmat yang kecil saja kita bisa memanfaatkannya, apalagi ketika Allah memberikan nikmat yang besar ya. Sahabat cahaya iman yang berbahagia, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والإسلام ديني ومحمدا